sekarang kita ke Bang Pompida. Bang Pompida, kalau dari Ganjar Mahfud ini selain pertumbuhan ekonomi 7%, pemberantasan korupsi apa lagi nih? Ya, Caca, jadi menurut kami di Ganjar Mahfud itu, yang namanya perubahan itu adalah keniscayaan. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk mengubah dunia. Yang paling penting adalah kita coba untuk bisa cope dengan perubahan itu. Melanjutkan juga harus bisa melihat, mengantisipasi apa yang namanya perubahan yang terjadi gitu. Jadi nggak bisa memaksakan kelanjutan, nggak bisa juga memaksakan perubahan. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebenarnya bermain di ranah bagaimana terjadinya percepatan di dalam konteks pembangunan ke depan. Karena tantangan yang luar biasa dahsyat, ya. Bonus demografi di depan mata kita. Kemudian juga yang namanya disrupsi ini bukan hal yang mudah untuk kemudian dikatakan adanya digitalisasi selesai. Nggak seperti itu juga. Nah, oleh karena itu, di dalam kepastiannya, tentu untuk dalam membangun ini, kepastian hukum itu menjadi sesuatu yang juga keniscayaan. Karena tanpa adanya kepastian di dalam konteks menjalankan ini semua, pertama-tama tentu yang namanya investor akan ragu untuk bisa masuk. Jadi bagaimana kita bisa mendorong investasi? Pak Tony pasti tahu tuh. Yang namanya investor pasti yang paling pertama dilihat dulu. Bagaimana sih indeks korupsi kita? Bagaimana sih kita ini sebagai pengelola negara ini menjalankan basis manajemen pemerintahannya? Nah, kalau ini nggak bisa dikorelasikan ke dalam sesuatu yang kredibel, sama sekali tidak bisa. Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah dua sosok yang sangat berpengalaman di dalam konteks memanage yang namanya pemerintahan, ya. Beliau berdua sudah, Pak Ganjar di pemerintahan daerah dan kemudian di legislatif sudah pernah. Pak Mahfud bahkan di seluruh basis trias politika ini sudah melanglang buana gitu ya. Ya. Jadi ini menjadi kombinasi yang luar biasa untuk tadi sebenarnya bagaimana percepatan yang terjadi. Kalau kita hanya mau menggemukkan binatang di dalam kebun binatang, sampai kapanpun juga yang namanya intensifikasi itu tidak akan terjadi. Karena juga bisa menjadi sesuatu yang tidak berkeadilan. Karena binatang macam apa yang mau digemukkan gitu. Tapi kalau kemudian kita melakukan basis percepatan perekonomiannya dengan kepastian-kepastian tadi terjadi, ini memungkinkan kita bisa melakukan basis penyerapan pajak yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Nah, korelasinya di situ sebenarnya. Ganjar Mahfud pun menawarkan program, 21 program yang pendanaan juga nggak mahal-mahal. Realistis saja, kita hanya main di 500 triliun dan kita sudah hitung itu bisa mendanai itu. Nah, oleh karena itu korelasinya bagaimana supaya bisa jalan semua. Nah, dua orang ini tidak akan bisa menjalankan, tapi harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Kultur gerak cepat ini harus bisa ya diinduksikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun juga kalau hanya dua pemimpin yang gerak cepat, yang lainnya tidak ikutan, tidak bisa. Nah, jadi rakyat Indonesia akan terlibat di situ dan Ganjar Mahfud ini percaya bahwa yang namanya pembangunan itu berbasis kepada manusia sebagai subjek yang harus terlibat di dalam membangunnya, bukan sebagai objek. Terima kasih. Ya.